Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa maba'd. Sahabat Bali Mengaji, para pemirsa live IG Bali Mengaji dan juga fanpage Bali Mengaji, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rubrik acara Anda Bertanya, Ustadz Menjawab. Dan seperti biasa, alhamdulillah ana ditamani dengan Al-Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Dr. Fauzi Basultanah, LCMPDI. Dan alhamdulillah beliau sudah berkenan dan hadir di studio bersama kita semua. Dan insya Allah seperti biasa kita akan sudah membacakan beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul melalui WhatsApp Bali Mengaji. Dan apabila ada pertanyaan kembali dari antum semua yang saat ini sedang mengikuti siaran fanpage maupun IG Bali Mengaji ini, insya Allah kita akan sama-sama melihatnya nanti, dan semoga Ustadz berkenan untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang antum melontarkan melalui live Bali Mengaji tersebut. Dan tidak lupa pula kita selalu senantiasa mengucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan suri tauladan yang baik bagi kita semua untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini nanti sampai nantinya kita ketemu nanti di akhirat saja. Kita sapa dulu Ustaz Fauzi Basultanah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kiranya untuk pertanyaan-pertanyaan sudah istilahnya sudah sempat ini Ustaz ya, di yang terkumpul yang minggu lalu kan gitu. Karena beberapa ini sempat pending Ustaz ya, karena ada beberapa kesibukan antum kan gitu Ustaz, sehingga pertanyaan yang sudah pasti insya Allah antum sudah mempersiapkan jawaban-jawabannya untuk nanti bisa diperdengarkan bersama-sama fans ataupun sahabat-sahabat kita di sana Ustaz, insya Allah. Baik, barakallahu fiik, insya Allah. Baik Ustaz, mungkin ada pesan dulu Ustaz, penyampaian kepada para hadirin dan juga pemirsa dari live Bali Mengaji ini Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, iwas sekalian, ya, alhamdulillah ada kajian rubrik ya dari Bali Mengaji ini. Kami berupaya untuk memenuhi ya segala acara yang ada, ya mudah-mudahan ini satu bentuk ya kepedulian antum ya, atau kita semualah ya terhadap kajian agama. Kita ingin berhati-hati di dalam menjalani hidup ya, sehingga perlulah kita tanya jawab. Tentunya nanti ada beberapa pertanyaan yang kami pending ya. Kami pending, yaitu barangkali ya tidak lain ialah yang ada hal-hal yang memang kadang-kadang belum jelas nih. Betul. Ya, kita tidak boleh menjawab sesuatu yang kalau seandainya memang ya kita tidak ketahui. Ya. Yes. Dan ini bukan aib, ya insya Allah kita akan pelajari bersama insya Allah. Baik, jazakallah khair. Dan itu tadi insya Allah pembukaannya disampaikan oleh Ustaz Fauzi. Jadi kami sampaikan sekali lagi, apabila ada pertanyaan yang nantinya pada saat live belum sempat terjawab dengan sempurna, insya Allah akan menjadi PR kita bersama Ustaz ya. Untuk nantinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dari Saudara Sodik Ustaz di Singaraja. Pertanyaannya ya istilahnya dia ada permintaan maaf nih. Ana mau bertanya tentang pekerjaan Ustaz. Iya, insyaallah. Apakah pekerjaan sebagai PNS itu diperbolehkan? Karena sepemahaman beliau nih Ustaz, bahwa PNS itu digaji dari APBN dan pendapatan salah satunya dari hasil pajak. Demikian Ustaz pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiik ini. Jadi iwas kalian, memang pekerjaan itu juga ya sebagai penghasilan, dan kita sebagai penghasilan ini kita harus lihat sumbernya. Ya, sumbernya. Para ulama selalu bersumber kepada hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' ya radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Nabi SAW itu menganjurkan ketika ditanya ayu kasbil atyab ya, yaitu usaha apa yang paling baik ya, yang paling baik, beliau menjawab ya amal rajuli biyadih ya, yaitu orang melakukan dengan tangannya sendiri ya, kemudian wa kulli bai'in mabrur, dan setiap yang bisnis berdagang itu pasti ada kebaikan di situ. Nah, ini
Nah, itu di antara ya penghasilan yang dianjurkan ialah bisnis ya. Memang kata ulama ada bisnis, ada berdagang, ada tani, ada industri. Ya, itu yang paling dianjurkan, ya, paling dianjurkan oleh para ulama. Kemudian masalahnya ialah ya ketika ya singkat cerita kalau misalnya ya mau tidak mau dia harus kerja ya sebagai pegawai negeri nih. Ya, pegawai Kerja sama negeri. pemerintah lah Ya, pada pemerintah. Nah, tergantung lagi, dilihat lagi nih. Ya. Jadi yang namanya pegawai negeri ini dilihat dulu dia. Dilihat tempatnya di mana nih? Apakah kemudian tempatnya itu ya barangkali ada hal-hal yang haram di sana. Mohon maaf ini. Jadi yang harus dilihat ya tempatnya misal di bank-bank ribawi. Ini kan pasti kemudian penghasilannya ya banyak ya keraguan di sana nih. Syubhatnya itu banyak sekali. Dan kalau sudah namanya masalah syubhat, itu ditinggalkan tuh lebih utama daripada dia harus bertahan di situ. Tinggalkan dia lebih utama. Aman dia. Iya kan? Ini hal-hal yang seperti ini. Kemudian ada hal-hal yang memang ya ada banyak celah haramnya. Celah haramnya misal, ya mohon maaf ini ya kita ini juga serba salah di negeri kita ini, di daerah kita ini memang utamanya adalah pariwisata. Ya, pariwisata. Dan Ana sendiri pernah juga sebagai ya guide ya. Ya, guide. Dan kita memang harus pandai-pandai menempatkan diri. Terutama ketika kita yang mengarahkan untuk daerah-daerah wisata ini kan sebenarnya ada hal-hal yang indah, yang terlepas daripada hal-hal yang haram. Ya ini, ya jangan kemudian ya kita diajak, ya, maksudnya tamunya diajak ke tempat-tempat yang ya ada ikan duyungnya misalnya kan itu. Nah ini kalau udah namanya banyak ikan duyungnya ini repot ini. Ya pasti hal-hal seperti ajak, kenalkan banyak sekali tempat-tempat yang ya indah. Misal ya ajak ke gunung, ke ini banyak, atau tempat-tempat pantai-pantai yang memang ya jarang ya, dan itu masih banyak pilihan-pilihan. Ya hal-hal seperti ini. Wah sekalian ya, kemudian kadang-kadang ada program itu yang ada hal-hal yang memang itu menjadi programnya travel misalnya. Misal datang ke tempat-tempat hiburan, ya hiburan-hiburan. Ini bisa kita cancel. Itu boleh kita, ya boleh kita ini, dan tentu barangkali ada ketidaknyamanan antara kita sebagai pegawai dan inilah yang kemudian yang menjadi titik syubhatnya itu. Kalau hal-hal yang seperti ini itu buat sendiri bisa, buat program yang bisa ada ya wisata halal, wisata religi, banyak sekali. Ya kita kadang-kadang tidak terjamah hal-hal yang seperti ini. Nah kita ya mestinya ya kita buat program seperti itu. Misalnya antum sebagai ya pegawai negeri ini kita bicara tentang pegawai pegawai negeri sini. Antum buatkan ya bagaimana yang halalnya itu antum buatkan, antum ini berikan masukan-masukan. Salah satu di antara yang Ana sering sarankan kepada teman-teman, Ana ya senang wisata ke beberapa tempat, misalnya ke Jepang, ke Singapura, ke New Zealand, beberapa tempat. Yang luar biasa di tempat-tempat wisata ini bersih. Mereka bahkan sekarang di negeri-negeri non-muslim ya seperti Jepang, hampir di setiap tempat pos-pos wisata tuh ada tempat ibadahnya, sholatnya. Sholatnya ada. Kemudian juga ada toilet yang sangat bersih. Bahkan hampir kayak kebiasaan orang-orang kita ini. Selfie di tempat-tempat yang ini di bersih. Coba sekarang di daerah kita, bukan hanya Bali ya, kalau Bali ini internasional. Nah, apalagi di tempat-tempat ini. Itu kadang-kadang subhanallah, ini tempat yang ya duduk untuk ya
ke toilet, untuk duduk makan, untuk duduk ibadah. Nggak ada. Nah ini kan jadikan program dan tidak mesti pemerintah yang mengeluarkannya. Bisa jadi ya, bisa jadi hotel-hotel yang di sekitarnya. Ya, jangan hanya mau mendapatkan hasil sendiri aja, akan tapi juga bagaimana fasilitas umum itu dilengkapi. Nah ini ya artinya apa di sini mas kalian? Antum pegawai negeri ini kadang-kadang nggak bisa ditinggalkan. Kalau tidak kita isi dan kita ini. Nah itu yang perlu ini. Dan kadang-kadang yang jadi kritikan para ulama, ya mohon maafin ya, artinya bukan satu aib ya jadi pegawai negeri ini. Memang ya dulu Imam Syafi'i ya katanya itu beliau pernah menjadi pegawai negeri, Imam Syafi'i, sampai dikritik oleh ulama lainnya. Dan beliau Imam Syafi'i ini rahimahullah ya, bayangkan ulama besar. Dan beliau itu dulu dikritik, ente ngapain duduk di sini, ente pegawai negeri ini. Imam Syafi'i sampai tidak nyaman benar. Sampai ulama gurunya beliau Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah memberikan nasihat, baru kemudian beliau menerima nasihat itu. Apa nasihatnya Sufyan? Seorang ulama itu tidak pantas duduk di situ. Ya. Akhirnya dengan nasihat yang baik dari Sufyan, baru Imam Syafi'i menerima. Artinya apa? Para ulama pun jadi pegawai. Iya kan? Banyak boleh, asal kemudian bisa mendapatkan. Kadang-kadang yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya tawakal kepada Allah. Ya, kenapa pegawai negeri itu menjadi rentan, yang dapat kritikan kurang tawakal pada Allah SWT. Terlalu ya, yaitu berharap gaji di akhir bulan itu biasanya. Gaji ke-13. Ya, gaji ke-13. Akhirnya itu. Kemudian yang ketiga, malas dalam kerja dan kurang perhatian. Yang keempat, ya afwan ini, kadang-kadang banyak celah korupsinya. Nah itu jadi ini yang jadi saking perhatian utama. Nah itulah yang kemudian ini Syekh Mansur Hasan ya. Ini dia lihat ini muru'ah wa khawarimuha ya. Ini dalam nasihat beliau dalam masalah seperti ini. Jadi ya sekarang antum tinggal lihat aja ya bagaimana ya pegawai negeri ini ya bukan berarti kemudian ditinggalkan ya Mas, tapi antum lah yang kemudian menempatkan diri bagaimana ya memilih ya yang departemen yang paling baik, ya, baiknya aman lah. Iya, lepas ya, aman dari yang tadi subhat juga Ustaz ya. Nah, betul seperti itu. Itu mungkin nanti berkaitan dengan gajinya pemerintah ya. Ya tadi kan itu tadi udah jelas kan dari hasil pajak dan dari sebagainya. Hasil pajak. Kan memang ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah. Pajak ini ya enggak bisa kita hindari. Ya, tapi juga hal yang seperti ini juga menjadi hal yang tercela sebenarnya Mas kan. Menunjukkan negeri tersebut tidak makmur. Dalam sejarah ya, kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi mungkin. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi kakek guru tidak kita kenal, namanya Nuruddin Zenki. Ya rahimahullah taala. Nuruddin Zenki ini beliau ini dulu yang mengembalikan wilayah Syam yang pernah dikalahkan oleh non-muslim dulu. Beliau mengembalikan itu, kemudian beliau berkuasa. Subhanallah, beliau tidak mau dijadikan khalifah. Jadi beliau tetap jadi gubernur saja. Jadi gubernur saja. Jabatannya lebih tinggi tidak mau. Ya. Yang menarik di beliau ini, ya ketika beliau berkuasa, Masya Allah 28 tahun. 28 tahun berkuasa, itu makmur. Dan setiap khatib diperintahkan oleh beliau untuk meminta maaf kepada rakyatnya karena pemerintah sebelumnya memungut pajak. Masya Allah. Jadi memungut pajak. Jadi setiap khatib suruh minta maaf kepada rakyatnya. Artinya di zaman beliau itu tidak ada pajak karena zakat itu sudah luar biasa. Zakat itu sudah luar biasa. Jadi inilah yang insya Allah kalau seandainya zakat itu diterapkan, insya Allah akan memenuhi kebutuhan dari ya, semua aktivitas yang ada. Allah tuh menetapkan 5 rukun Islam itu. 5 rukun Islam ini seluruhnya tuh memenuhi. Ada ikrar janji, yaitu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini sebagai
ya istilahnya ikrarnya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala seluruhnya aktivitasnya. Kemudian apa? Ya, harus sesuai semuanya dengan ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ibadah sholatnya yaitu berupa doa. Lalu setelah itu apa? Zakat. Zakat ini ibadah maliyah. Ibadah maliyah inilah yang kemudian menopang seluruh ya aktivitas yang ada. Kalau tidak ada ibadah maliyah nih, makanya kenapa ya Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah SAW, pengganti daripada Rasulullah SAW, ketika ada mani'uz zakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat, beliau perangi. Kenapa? Karena tidak akan berjalan roda pemerintahan itu kalau tanpa ini. Kenapa kita tidak pernah mencoba ini? Zakat ini Masya Allah, ini di samping orang beribadah, orang pasti akan ya senang melakukannya. Ketimbang, mohon maaf ini, ketimbang pajak nih, mesti ada buku 1, buku 2, buku 3. Yang laporan pajaknya ini yang asli, ini yang tidak asli dan sebagainya. Itu biasa. Orang banyak yang lari dan menghindar dari pajak. Tapi kalau zakat, gak ada orang bisa lari. Gak ada orang bisa lari. Makanya di negeri-negeri kaum muslimin yang menerapkan zakat lebih utama daripada pajak ini, antum tidak akan bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Karena antum kalau membohongi Allah, antum membohongi diri sendiri. Konsekuensinya seperti itu dengan keimanan ya. Dan di sini masalah ini keberkahan nanti adanya. Insya Allah. Insya Allah seperti itu. Kenapa sekarang pemerintah ya kita berharap pemerintah sekarang sudah menjadikan zakat sebagai undang-undang positif. Ya kan? Ini kita umat Islam harus menyambutnya. Ada undang-undang zakat. Harus menyambut dan kita harus serius. Jangan mohon maaf ini. Dan sekarang ini kebetulan sekarang Kemenak yaitu ingin menunjuk Basnas, ya siapa pengurus Basnasnya. Kebetulan Anda jadi tim seleksinya. Jadi mau menunjuk zakat. Lakukan dengan profesional dan proporsional. Kalau kita melakukannya dengan profesional, insya Allah ya orang-orang yang akan diberikan ya, terkait ya dengan gaji yang orang ini memang hak saya gajinya dan dari zakat. Ini mas kalian. Nah itu dan banyak sekali masalahnya ya. Kalau sudah terkait dengan ini, kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka juga Allah haramkan juga ya harganya. Nah ini yang jadi masalahnya. Mas kalian, barakallahu fiik. Jadi perlu kajian tersendiri Ustaz ya, membahas masalah sampai zakat ini menjadi satu sumber APBN jadinya gitu saja. Wah ini hal yang menarik dan perlu kajian tersendiri. Dan antum tadi yang bertanya ini, antum tinggal lihat ya instansi yang antum jadi tempat bekerja ya, banyak subhatnya bertanya ini antum tinggal atau tidak. Ya. Kalau banyak subhatnya tidak usah antum masuk tempat bekerja. Tapi kalau seandainya di situ antum adalah sebagai misalnya di catatan sipil, itu antum memang harus adil di situ. Tapi kalau seandainya di situ yang memang betul-betul pribumi antum berikan kemudahan. Itu antum memang harus nanti terbalik-balik nih maksudnya. Nah, ini penting hal-hal yang seperti ini. Ya. Memang betul-betul. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz atas jawaban antum tadi. Nanti bisa tambah melebar lagi Ustaz. Banyak permasalahan. Mungkin nanti secara live nanti mungkin ada pertanyaan yang muncul akibat dari apa yang antum sampaikan tadi Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, mungkin ada yang tidak jelas ditanyakan lagi. Bisa ditanyakan langsung insyaallah. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudari Rini Lusmianti dari Wonosobo Ustaz. Bismillah, saya meminjamkan uang sebesar sekian rupiah kepada saudara saya yang punya usaha jual beli mobil secara cash dan kredit. Nah, lalu dalam setahun saya mendapatkan uang sekian rupiah sebagai imbalan seperti bagi hasil gitu. Apakah itu termasuk riba Ustaz? Nah, syukran jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Siapa tadi namanya? Rini Lusmianti dari Wonosobo. Mbak Rini ya atau Ibu Rini ya. Kalau seandainya Ibu mempunyai niatan memang kerjasama bagi hasil dengan saudara Ibu ya dan bagi hasil itu dalam
dalam agama disebut mudharabah ya, bagi hasil ini, maka ya uang yang ibu terima itu wajar dia, karena bagi hasil. Tentu kalau sudah namanya bagi hasil, ya untung sama dinikmati, rugi sama dirasakan. Ya, Jadi jangan maunya untung saja. Nah, terus ruginya tidak mau. Ya ini mohon maaf ya, ini kadang-kadang cuma minjem istilah-istilah agama, tapi syarat prasyaratnya tidak dipraktekkan. Banyak kadang-kadang yaitu lembaga keuangan istilahnya mudharabah bagi hasil, tapi kadang-kadang ya tidak sesuai dengan ini. Ini istilahnya ramah sinta, ramah di depan, sita di belakang. ramah Sinta. Ya kan? Ramah di depan, sita di belakang. Kalau seandainya memang itu adalah lembaga keuangan dan itu mau pakai sistem ya syariat, maka yang dia harus ini, kalau memang itu bagi hasil, konsepnya begitu. Ya. Untung dinikmati sama dinikmati, rugi sama dirasakan. Sama dirasakan. Makanya yang penting di sini yaitu ada dua hal yang perlu diperhatikan nih Mas kalian. Studi kelayakan misalnya. Ini orang ini ketika dia memang kita mau ajak kerjasama ini, mau pakai uang uang lembaga keuangan ini, orang yang dipinjam ini layak dia betul nggak dia bekerja di situ. Jangan nanti kemudian mohon maaf petani ya lalu dia mau berdagang, yang dia ada pengalaman pasti rugi itu. Iya kan? Bukan bidangnya lah. Bukan bidangnya. Kemudian teman-teman sekalian juga harus ada ya pendampingan, selalu ada didampingi dia untuk selalu ini. Jadi ada studi kelayakan, orang itu layak, kemudian didampingi. Betul enggak dia uang yang dia pinjam itu ya dia gunakan dengan benar. Jangan-jangan dia pinjam ya dia ngaku kolaps lah itu. Ini kan susah ini. Iya. Padahal itu uang kadang-kadang uang nasabah yang lain ini. Akhirnya dirugikan semuanya. Iya. Kadang-kadang ada yang nakal seperti itu. Maka harus ada pendampingan atau dia dampingi dia sampai dia sukses. Jadi akhirnya kita bisa nikmati. Tapi kembali ke ibu tadi, ya Mbak ini ya. Yaitu kalau seandainya ada perjanjian seperti itu, ibu boleh menikmati ya. Layak dia menikmati dari saudaranya tadi. Tapi kalau seandainya tidak, ya dia hanya pinjam saja. Misalnya pinjamnya ibu kasih dia 100 juta, lalu dia dikembalikan 125 juta. Ini uang apa ini? Ya, kecuali kalau misalnya ini saya hibah dari saya, beda halnya. Tapi kalau tidak ada ininya, terus dia tiba-tiba ini jadi ragu nih, ini uang apa ini? Karena tidak boleh. Ya, biasanya ya namanya riba itu di nasiah, simpan pinjam meminjam ini. Ya, nah ini yang jadi permasalahan, jelas tidak? Perjanjian di awalnya itu jelas enggak? Dia ibu ini ngasih ke saudaranya atau apa? Kalau hanya kasih pinjam sudah 100 juta. Kembali 100 juta. Enggak boleh dia kemudian menerima lebih. Ini apa lebih ini? Kembalikan. Tidak ada haknya, kembalikan. Ya, kecuali ini saya kasih hadiah baru dia ini. Itu pun juga jadi permasalahan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh juga kadang-kadang ya orang kadang-kadang meremehkan, orang ngasih uang kok nggak boleh gitu. Masalahnya itu tadi, kalau memang dia terkait dengan pinjamannya nggak boleh dia terima. Nah ini mas kalian, makanya harus hati-hati juga kita ini. Kalau pinjam uang saja, berapa dia pinjam kembalikan segitu, lebihnya jangan diterima, kecuali kalau misalnya ada dari awal yaitu kerjasama, ya kerjasama misalnya ya, ibu yang punya uangnya dia menjalankan, nah, dia bagi hasil bagaimana. Allahu a'lam bishawab. Harus betul-betul jelas dari akad. Harus jelas dari akad awalnya. Memang beberapa ada hal yang
harus berhati-hati Ustaz. Kadang-kadang meminjamkan uang terus kemudian sebagai contoh, saking artinya waroknya kita yang sebagai memberi pinjaman itu tidak mau menerima apapun dari yang meminjam kepada kita. Betul. Itu kan salah satu bentuk warok, kehati-hatian dari yang memberikan pinjaman kan Ustaz. Betul. Ya. Betul itu. Barakallahu fiik. Demikian tadi jawaban dari Ustadz Fauzi dengan pertanyaan yang disampaikan oleh saudari Rini. Dan pertanyaan selanjutnya dari saudara Abdullah di Bali. Beliau menanyakan, ketika seseorang yang meninggal tidak sempat mengatakan kalimat tahlil, apakah otomatis dia tidak termasuk husnul khotimah? Taib, barakallahu fiik. Ya, ibu sekalian rahimakumullah. Ini tentang husnul khatimah ini Mas. Semua kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa minta kepada Allah agar kita ya diberikan ya kematian yang baik. Ya Allah maj'al khaira umuri akhiruhu wa khaira amali khawatimuhu wa khaira ayami yauma liqa'ik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah umurku yang terbaik adalah di waktu akhirnya, pekerjaanku di amalan atau pekerjaanku di yang terbaik adalah di waktu akhirnya, penutupnya. Kemudian hari-hariku yang terbaik adalah saat aku bertemu dengan Engkau ya Allah. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Atau juga Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, yang diajarkan oleh ulama. Ya. Ya Allah ya Tuhan kami, aku meminta kepada Engkau husnul khatimah, mati yang baik. Na'udzubillah wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari su'ul khatimah. Nah ini ya kita diajarkan seperti itu untuk meminta ya husnul khatimah, mati yang baik. Ya, atau yang seperti yang diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, doa itu. Ya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Masya Allah nih. Doanya Umar bin Khattab, ya Allah ya Tuhan kami, berikan rezeki kepadaku yaitu mati syahid. Oh, udah mati syahid, Masya Allah husnul khatimah ini. Mati syahid. Dan Umar bin Khattab dikabulkan, dibunuh oleh orang Majusi, Abu Lulu'ah namanya. Ya. Kemudian apa? Waj'al mauti fi baladi rasulik, dan jadikanlah kematianku di kota Rasulmu. Ya, kota Madinah. Ya. Kota Madinah dia tidak akan menerima kecuali orang-orang yang bersih daripada nifak. Ya, nifak ini kota salah satu di antara ya keutamaan kota Madinah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Allah untuk seperti itu. Ini memang husnul khatimah ini ya harus ada di dalam doa kita. Minta, Masya Allah nih, barakallahu fiik. Ya, Abdullah ya bertanya seperti ini. Masalahnya ialah, nah ini yang jadi masalah. Bisakah kita menghukumi seseorang itu husnul khatimah? Nah, pernah terjadi nih. Ya di zaman Rasulullah SAW habis perang, sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya si fulan syahid, si fulan syahid. Dia kata, sampai ada disebutkan enggak, dia tidak mati syahid. Ya, makanya kalimat mati syahid ini adalah menunjukkan husnul khatimah. Ya, mati syahid ini. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, dia ikut perang sama kita ya Rasulullah. Berjihad, saya melihat sendiri. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya dia tidak mati syahid. Ya Rasulullah, dia berdarah-darah sekarang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia tidak mati syahid. Karena mati syahid ini menunjukkan apa? Husnul khatimah. Lalu akhirnya sahabat penasaran. Dilihat ke kemahnya si fulan ini, nah taunya benar dia sedang bunuh diri. Ditegakkan pedangnya, dijatuhkan diri. Kemudian akhirnya semenjak saat itu tidak ada siapapun yang bisa kemudian menghukumi seseorang itu husnul khatimah. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang tahu menghukumnya. Tidak ada yang tahu orang cuma. Tapi untuk mendoakan mudah-mudahan dia husnul khatimah bolehlah. Mudah-mudahan dia mati syahid itu boleh. Tapi kalau seandainya kemudian diberikan gelar, ini kadang-kadang orang memberikan gelar asyahid si fulan, Masya Allah, asyahid. Siapa yang ini? Apakah dia Rasul? Sahabat yang ikut berperang bersama Rasul saja, para sahabat pun tidak bisa menghukumnya. Ya, tapi kalau mendoakan mudah-mudahan dia husnul khatimah, nah, seperti itu boleh.
Terus kemudian barangkali itu yang ditanyakan ya berikutnya, apakah kalimat tauhid ini dia ucapkan atau tidak? Wallahu a'lam. Makanya disuruh ya oleh Rasulullah SAW, walaupun hadis ini ada pembicaraannya, lakinu ala mautakum. Disuruh kita mentalkinkan. Cuma orang talkin ini banyak orang keliru. Talkinnya mengucapkan kalimat la ilaha setelah orang mati. Setelah di la ilaha illallah. Bukan itu Mas kalian. Makanya apa? Penting karena apa? Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang najak kecuali sebelahnya syaitan. Makanya kenapa Abu Talib dibimbing oleh Rasulullah SAW, disuruh talkin, cuma tidak bisa mengucapkan karena sebelahnya Abu Jahal, syaitan. Sampai Abu Talib meninggal tidak mengucapkan kalimatnya. Padahal orang dekatnya Rasulullah SAW membela Rasulullah SAW. Ini penting ya Mas. Jadi kalau seandainya ada keluarga kita yang nazak, maka nggak boleh kita tinggalkan ya. Dan kita harus berada di sampingnya untuk kita kemudian bimbing. Disuruh kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan ini memang ikhwas sekalian, Masya Allah nih, kalimat la ilaha illallah nih kalimat yang kelihatannya mudah untuk diucapkan. Lihat bibir kita tidak menentukan. La ilaha illallah. Ini lidahnya yang bergerak. La ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati da'al jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia akan dijamin masuk surga. Jamin masuk surga. Makanya apa? Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita ini orang yang bisa ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini orang yang biasa ikut ta'lim. Bukan hanya sekedar ini ya, karena kalimat la ilaha ikut ta'lim. Iya, coba aja. Contohnya disebutkan oleh Allah, sebut sudah Yunus. Fir'aun ketika mau tenggelam. Qal, dia berkata, digambarkan oleh Allah di surah Yunus nih, ayat 90. Qal amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Coba aja. Mestinya kalimatnya la ilaha illallah itu kan gampang. Cuma dia bingung dia. Ya, aku sekarang beriman, sudah mau tenggelam. Udah leher ini laut nih. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir hadis berkenaan malaikat Jibril bercerita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wallah aku menyaksikan tuh si Fir'aun. Sampai-sampai aku sumpel dia. Aku khawatir rahmat Allah mendahului ini. Disumpel sehingga apa? Fir'aun tidak bisa dia ngomong la ilaha illallah. Ya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa? La ilaha illallah amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi. Jadi panjang bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali apa yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku berangan aku masukkan aku ya Allah. Ya enggak bilang ya Allah dia. Masukkan aku menjadi orang-orang Islam. Berarti Islam ini agama sudah ada sebelumnya, bukan agama yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad, enggak. Agama semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad itu agamanya agama Islam. Inad dina indallahi Islam. Ya kan? Makanya kemudian apa sebabnya? Coba aja perhatikan, ini pelajaran. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman alfaka ayat. Di ayat berikutnya Allah mengatakan hari itu aku selamatkan badanmu wahai Fir'aun. Allah mengatakan seperti itu kepada Fir'aun. Untuk dijadikan pelajaran setelahmu. Apa pelajarannya? Kalimat di antaranya apa? Kalimat la ilaha illallah sebagai tanda seseorang itu husnul khatimah. Itu ya tidak semudah prakteknya. Fir'aun laknatullah alaih. Buktinya enggak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Padahal Fir'aun di istananya Nabi Musa alaihissalam dari kecil diangkat oleh istrinya Asya bintu Muzahim sebagai anak angkatnya. Ya kan? Fir'aun tahu kalau Nabi Musa itu di pihak yang benar karena beberapa kali berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Fir'aun tahu. Ya, tapi apa? Fir'aun tidak pernah ikut taklim. Iya kan? Ada istilahnya, tidak pernah ikut taklim. Hanya ikut selentingan. Makanya dia apa yang diucapkan oleh Bani Israel. Hanya begitu. Jadi ikhwas sekalian, ini penting pertanyaan ini, Masya Allah nih. Jadi tidak semudah ini. Husnul khatimah ada yang tahu, tapi kita minta supaya ini. Salah satu di antaranya orang malas ikut ta'lim, ikhwas sekalian.
Nah, itu dia. Ini contohnya adalah Fir'aun. Ya. Tidak pernah ikut taklimnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sama Bani Israel malah dikejar-kejar. Dikejar-kejar sampai ini. Oh, taklim malah diganggu. Itu yang aneh. Diusir, di ini. Itu hati-hati yang suka nutup taklimnya itu. Hati-hati itu, mas kalian. Nah, ini penting untuk kita. Ya. Padahal dakwahnya kan berusaha untuk Betul. mengibadahi kepada Allah. Ya, beribadah. Jadi tak segampang itu. Ya. Dan Ustaz, mungkin agak sedikit berkembang juga kan gitu. Jadi tadi Ustaz menyampaikan bahwa apabila ada keluarga kita yang dalam kondisi sakit parah, kemudian sakaratul maut, kemudian kan kita talkinkan saja. Talkinkan. Kalau misalkan di suasana seperti itu ada semacam baca-baca surat yang panjang-panjang itu gimana Ustaz seperti itu? Barakallahu fiik. Boleh saja. Namun yang paling utama adalah kita jangan lupa itu, jangan sampai ditinggal. Mohon maaf ini ya iwas kalian. Terutama ketika keluarga kita opname misalnya. Makanya la qadarullah, mudah-mudahan Allah tidak menakdirkan. Apalagi kalau sudah masuk sekarang ini masuk pandemi Kak, ini. Jadi keluarga kita kena terpapar Covid, antum jangan lupa kontrol, telepon, ingatkan. Dan jangan dilepas begitu saja. Jadi jangan sampai, mohon maaf, ya ada isu-isu, ya ada non-muslim yang berupaya untuk mengenalkan agamanya. Ya, kepada ya keluarga muslim yang dalam keadaan sakaratul maut. Ini hati-hati mas kalian. Dan ana ya alhamdulillah bersyukur ada beberapa ikhwah ya dari ibu-ibu ini selalu menemani. Jadi kebetulan dia keluarganya sakit juga berkepanjangan di situ dan dia akhirnya berkenalan dengan ini, dia melihat beberapa menyaksikan yaitu orang-orang yang ya, di rumah sakit sendirian tanpa ini, dia kemudian mengenalkan ini penting nih dakwah di rumah sakit ini, terutama untuk membimbing ya saudara-saudara kita yang memang sakit tidak ada harapan sembuh. Kemudian juga ikhwas sekalian, ini penting juga nih, kadang-kadang juga ada orang-orang tua yang tidak punya keluarga. Kita kadang-kadang panti asuhan memang sudah ada sering anak yatim, tapi panti jompo walaupun ini tidak dianjurkan ya. Syekh Soleh Fauzan mengatakan ya jangan sampai juga seorang anak yang masih kuat ya punya orang tua malah orang tuanya dititipkan di panti jompo. Ini keliru nih. Panti jompo ini ya ladang pahala. Antum kalau tidak lihat ibu antum atau orang tua antum yang masih hidup ini, wallah yang kata Rasulullah SAW, rogma anfin, ya celakalah. Yaitu salah satu di antaranya orang punya orang tua tapi tidak dia mau dapatkan, padahal itu orang tua itu pintu surganya. Lihat orang tuanya, datangi orang tuanya. Jangan malah kadang-kadang mentang-mentang kaya orang tuanya diletakkan di panti jompo, ini yang keliru. Panti jompo perlu ada, yaitu bila mana memang orang tidak ada lagi yang ngurus dia. Dan subhanallah ini pekerjaan yang mulia. Lalu kita mungkin mengantarkan mereka ini yaitu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ini was kalian penting sekali. Ya, Allah ini kadang-kadang kurang tersentuh ini. Barakallahu fiik. Iya. Jawaban antum tadi Ustaz, insyaallah. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah. Apabila seseorang meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla tidak di arsy-Nya, bagaimana konsekuensinya? Apakah lantas keluar dari Islam? Barakallahu fiik. Ini sekalian ini masalah tauhid. Ini pentingnya kita belajar. Ya, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala di surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya wastaghfir li dzambik. Ya, kita diperintah belajarlah kalian. Ini jadikan dasar oleh ulama. Disuruh kita mengenal kalimat la ilaha illallah. Yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu ya, tapi seluruh rentetannya. Rentetannya diantaranya ialah mengenal tauhid ya, rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Asma ya, Allah asmaul husna, walillahil asmaul husna. Ya, nama-nama Allah itu, dan Allah mempunyai nama-nama yang maha indah. Wa sifatullahil ula, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ya, kemudian Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya,
Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, keyakinan ini tentu diimbangi dengan belajar kita, ta'lim kita. Salah satu di antara ya sifat Allah yaitu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya. Allah ya yang Maha Rahman ya beristiwa di arsy-Nya. Ya, mungkin bisa diterjemahkan bersemayam di arsy-Nya. Cuma orang lebih senang sekarang ya istiwa dengan bahasa Arab, beristiwa di arsy-Nya. Ya. Nah, ini Allah sendiri mengatakan seperti itu, menunjukkan bahwasanya sifat al-ulu ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwan sekalian rahimakumullah, terkadang memang ya ini menjadi perselisihan, perdebatan di kalangan yang kemudian kita sebagai talibul ilmi bingung ini. Ya kalau seandainya dia ya mungkin belum memahami, lebih baik dia diam. Ya, lebih baik dia diam. Ketimbang dia mengingkari. Lebih baik dia diam. Ilmunya belum sampai. Apalagi ini tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghaib. Dan kita wajib, karena Allah yang kita sembah. Ya, Allah menerangkan tentang dirinya, dan itu di banyak ayat. Ya, di banyak ayat yaitu Allah menerangkan tentang diri, mengenalkan tentang dirinya. Salah satunya adalah yaitu istiwa al-arsy. Ya, bersemayam. Nah, kalau misalnya ya Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin. May yuridillahu khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki ya kebaikan kepada seseorang, maka dipahamkan tentang agama, dipahamkan tentang ya dirinya, mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan sekalian? Ya, orang kalau sudah tahu ya Allah ya di arsy-Nya, ketinggiannya ya, kemudian tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Tidak ada tempat bersembunyi di kolong langit ini. Ya. Kalau yang lain tidak ada saja. Enggak ada. Ya, kolong yang langit ya. Enggak ada tempat bersembunyi ini. Maka apa? Coba aja. Akhirnya dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dia pernah melakukan perbuatan maksiat. Enggak akan dia pernah melakukan. Ini masalahnya terkait dengan itu, keyakinan kita. Enggak akan dia pernah berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba aja ya Mas kalian, coba ini sebagai gambarannya ya. Kalau seandainya ini di ruangan ini ada CCTV nih. Ya, sering ini boleh ini untuk mendekatkan ya, bagaimana pemahaman kita terhadap ada CCTV dengan ruangan tidak ada CCTV-nya. Mana ya pegawai yang lebih rajin, lebih giat gitu, bekerjanya. Mesti ada CCTV-nya. Dia akan lebih rajin lihat. Ketahuan. Karena merasa diawasi. Ya, karena merasa diawasi. Sementara kalau misalnya tidak ada CCTV-nya ruangan itu, dia santai-santai dia tidur-tiduran. Apalagi mohon maaf ini ya, kadang-kadang ya kebetulan anak-anak pelajar mahasiswa ini sering dia kalau nge-zoom sama dosennya atau sama gurunya, karena ada guru kan, nah dosen, dia tutup itu layarnya, kameranya. Ya, supaya apa? Dia tidur-tiduran atau dia main dia supaya tidak kelihatan. Kenapa? Karena ini dia merasa tidak diawasi. Ya. Makanya kalau dosennya itu ketat itu, nggak boleh ditutup. Harus lihat ini aktivitas Anda itu. Kameranya di-on-kan. Ya, di-on-kan kameranya. Karena jangan sampai kemudian ini. Nah, ikhwas sekalian, apa ini manfaatnya kita? Nah, ini yang sering disebutkan Syekh Utsaimin punya kutaib kecil ya, Masya Allah nih, kutaibnya bermanfaat sekali, kutaib beliau ini, yaitu Nubdah fil Aqidah atau Syarah Ushul Iman ya. Beliau mengatakan di antara manfaat seseorang mengetahui bahwa Allah di arsy-Nya dan mengawasi seluruhnya, dia akan naik derajatnya Mas. Dari Islam ya, dari Islam yang paling naik ke iman, naik lagi ke ihsan.
Kalau Islam orangnya disebut muslim. Kalau iman orangnya disebut mukmin. Kalau ihsan orangnya disebut muhsin. Orang muhsin ini ya yaitu dia dia ini mencapai derajat selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena rukunnya ihsan ini anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Engkau kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, posisikan dirimu itu seolah-olah melihat Allah. Dan kata Rasulullah SAW, pasti engkau tidak akan pernah mampu melihat Allah, tapi ya Allah selalu ya melihatmu. Artinya apa? Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh aktivitasnya dia dalam keadaan hati-hati. Ya, menjalankannya, dia berupaya untuk seluruh ibadahnya itu dia inginkan untuk diterima. Dia harap untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ar-raja ini. Ya. Wal hub, dia senang. Wal khauf, ya, dia takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekhul Islam apa? Harakatul qalb. Ya. Harakatul geraknya hati ini bainal hub wal khauf war raja. Antara cinta, takut, dan rasa harap. Nah, teman-teman sekalian ini, kembali kepada pertanyaan. Bagaimana seandainya kalau seseorang itu tidak meyakini seperti itu, maka sulit dia akan mendapatkan derajat ihsan itu. Dia mungkin saja dia muslim, ya mungkin iman tapi naqisul imannya. Makanya bagaimana kita supaya bertambah iman kita ini? Ya, maka kita harus menambah dengan ilmu. Allahu a'lam. Taklim tadi, Taklim tadi, ya itu. Sehingga ma'rifat Allah kita, insya Allah lebih akan terbangun dengan baik, keimanan kita akan terbangun dengan baik. Betul, itu insya Allah. Barakallah. Nah, terkait dengan tadi Ustaz menyampaikan bahwa dengan rojak kita, mengharapkan kita semua aktivitas kita ini, ibadah kita diterima oleh Allah. Ini pertanyaan selanjutnya juga tidak jauh dari situ, Ustaz ya. Jadi apakah hukumnya kita membaca doa yang mana sumbernya hadisnya dhaif, Ustaz? Apakah doanya tersebut diterima oleh Allah, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik. Iwa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, syarat diterimanya ibadah itu ada di 2 kalimat syahadat yang pertama. Ya. Jadi rukun Islam itu kan ada 5. Syarat diterimanya ibadah itu ada di sini dia di rukun Islam yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu lawannya syirik. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya. Sunnah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah lawannya adalah bid'ah. Lawannya bid'ah. Kalau seandainya doa itu isinya tidak mengandung kesyirikan, ya, tidak mengandung kesyirikan kepada Allah, tidak mengandung bid'ah, maka boleh-boleh saja, walaupun itu hadisnya dhaif. Ya, namun tetap saja doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu lebih utama. Biasanya dari kalimat Rabbana, biasanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Kalimat-kalimat Rabbana itu rata-rata diambil dari Al-Quran, rata-rata semuanya. Ya. Ya, ini yang paling utama karena sudah Allah yang mengajarkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang ada kalimat Allahumma-nya, yaitu dari hadis Rasulullah SAW. Ini ya namanya mujarrab. Mujarrab itu setelah diuji. Ya, mujarrab itu jadi sudah jadi bahasa Indonesia ini obat ini mujarrab. Ya, mujarrab. Ya. Jadi doa ini mujarrab. Ya, misal ya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang nggak boleh kita lepas, di antaranya apa? Sayyidul istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha. Kalau siapa yang mengucapkan ya baca doa ini di pagi hari, kemudian dia mati di sore hari, maka dia mati dalam keadaan suci, atau dia dijamin masuk surga. Ya kan? Ini doa-doa yang seperti ini yang kita ambil seperti itu. Ya. Nah, ini yang kita lebih utamakan untuk kita hafal, untuk kita amalkan, karena dia ada ininya. Sumbernya dari Al-Quran. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Ya.
barang siapa ya mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi, maka dia dijaga oleh Allah sebenarnya. Jaga oleh Allah. Kita doa itu, ini Pak, doa yang sudah jelas itu. Nah, yang sudah jelas itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa-doa ini ya yang diperintah tadi itu lebih utamakan. Adapun hadis-hadis yang dhaif ya sekalian, hadis dhaif ini dia harus dilihat. Ya. Banyak ulama ya, terutama ulama-ulama ya dari kalangan ahli hadis ya, ilmu mustalahul hadis ya di sini, ilmu hadis ini. Kalau seandainya ada penguat hadis dhaif ini, kalau ada penguatnya, maka bisa jadi dia naik derajatnya kepada hasan li ghairihi. Nah, ini berarti hadis ini bisa diamalkan. Ya hadisnya. Kemudian ya dilihat juga maknanya, tidak ada yang menyimpang, ada unsur kesyirikan enggak? Ada unsur kebid'ahan enggak di situ? Kalau enggak ya dia boleh diamalkan seperti itu. Kalau ya, antum juga jangan kemudian ya putus asa, bagaimana ya kita enggak hafal ini doa ini dan doa itu. Ya boleh antum dengan doa bahasa Indonesia. Punya adat maksudnya apa? Boleh. Boleh sampaikan. Ya itulah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Ya, cuma harus dipenuhi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Kalau seandainya hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku itu dekat dan aku akan mengabulkan seluruh doa dari hamba-hambaku bila mana dia meminta dan memohon kepadaku. Tapi penuhi syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu apa? Dia jalankan perintahnya, tinggalkan seluruh larangannya, dan dia hanya beriman kepadaku, maka apa? Dia akan diarahkan oleh Allah kepada apa yang dia minta. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas sekali tadi jawaban dari Ustadz tadi, bahwa memang syarat yang paling utama itu adalah sesuai dengan syahadat kita kepada Allah dan juga syahadat kepada Rasul, Ustadz ya. Yeah. Artinya kita ikhlas, berarti tidak melakukan hal-hal yang berbau syirikan Ya. Dan juga mencukupkan dengan kita mencontoh dari sunnahnya Rasulullah, apa-apa yang ya istilah diajarkan Rasul itu adalah yang merupakan yang paling baik untuk kita contohkan seperti itu. Walaupun tidak menafikan tadi hadis lemah tadi dipakai. Ya, insyaallah. Dan intinya tidak ada kalimat-kalimat yang kedua hal tadi, Ustaz ya. Boleh, kalimat kesyirikan dan kalimat-kalimat yang kebid'ahan dalam rangka kan ada banyak kalimat doa yang biasanya yang ada tersebar itu tambahan-tambahan sampai mengagungkan Rasulullah itu ke derajat ketuhanan kan ada. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Banyak beredar, Ustaz. Barakallahu fiik. Itu yang paling penting yang harus kita ketahui, karena itu pesan Rasulullah SAW di akhir hayatnya dikumpulkan para sahabat, la tutruni kama atati nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian melampaui batas terhadapku sebagaimana ya orang-orang Nasrani melampaui batas terhadap Nabi Isa ibnu Maryam. Walakin qulu anna abdun wa rasuluh. Tapi cukup kalian mengatakan aku itu hambanya dan utusannya, selesai. Jangan kemudian sampai ada kalimat-kalimat ya bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah salawat seperti itu. Itu yang kita khawatir. Nah, ini sekali pentingnya kita belajar. Insyaallah kalau kita selamat. Apalagi itu nanti menaikkan derajat Rasul seperti Tuhan yang disembah. Nah, karena Rasul adalah ubudiyah yang mempunyai sifat penghambaan, tidak mempunyai sifat uluhiyah. Uluhiyah sifat yang dituhankan daknya. Nah itu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum, Ustaz. Tayyib, menginjak kepada pertanyaan selanjutnya, ini Ustaz, ini kelihatannya seorang yang rajin menuntut ilmu, Ustaz. Namun dia sangat egois, tidak memperdulikan nasib orang tuanya. Dan bahkan ada orang yang sudah menikah memiliki sifat tersebut, Ustaz. Dia istilahnya taklimnya rajin, gitu, menuntut ilmunya rajin, namun egois dia, Ustaz. Dia juga tidak memperdulikan dengan istri dan anaknya, Ustaz. Suka menampakkan akhlak yang tidak bagus di hadapan anak dan istrinya, selalu membentak-bentak istrinya, dan tidak bisa bertata krama dengan istrinya, keluarganya dan kerabat-kerabatnya. Namun kalau dengan kawannya ini sangat terlihat ramah, beradab dan ceria. Ini banyak sih, Ustaz, kadang-kadang taklimnya rajin, kemudian dengan temannya bagus,
aktivitasnya, muamalahnya, tetapi dilihat dengan keluarganya sendiri kelihatannya compang-camping gitu Ustaz. Baik. Bagaimana Ustaz seperti itu Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Inilah yang perlu kita pahami was sekalian. Jadi tingkatan tadi yang Anas singgung tadi, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ihsan ini tidak lain adalah husnul khuluq, yaitu muamalah dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ya, inna akramakum indallahi ya atqakum ya. Yaitu sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa ini punya sifat apa? Ya, punya sifat yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177, yaitu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa atal mala ala hubbi dawil qurba, ini yaitu bagaimana dia mempunyai sifat kedermawanan terhadap keluarganya. Karena kadang ini teman-teman kita ini yang tidak diperhatikan. Ya, Rasulullah SAW ketika ditanya yaitu tentang albir, yaitu yang namanya kebaikan. Yang namanya kebaikan. Apa yang dijawab Rasulullah? Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, wal its, ya, tentang dosa, yaitu apa? Maha kafi sadrika wa karita ayutalli alaihin nas. Apa yang membuat gundah gulana, galau. Ya. Dan kau takut kalau ketahuan orang, itu namanya dosa. Oh, itu apa yang galau di dalam dada ini, dia takut ketahuan orang, itu namanya dosa. Nah, kembali kepada ini yang ditanya. Kadang-kadang orang anania ini, ego yang tinggi ini, dia ini tidak paham. Ya, orang belajar tuh justru sifatnya bertambah baik, terutama kepada keluarganya. Nah, dan dia harus menunjukkan bagaimana orang yang belajar itu semakin baik sikapnya. Harus. Kata Rasulullah SAW, ini hampir semua dikaitkan dengan takwa dan ittaqillah haitsu ma kunta. Dalam satu hadis nih, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'at hasanat tamhuha. Dan selalu engkau ikuti setiap perbuatan dosa yang kau lakukan dengan perbuatan yang baik sebagai penghapusnya. Wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Jangan hanya ilmu saja. Apa ukuran standarnya menunjukkan orang tersebut baik, yaitu kalau misalnya hablum minallahnya, hubungan dengan Allahnya, dan hablum minan nasnya itu baik. Baik. Kalau seandainya kemudian sikapnya menjengkelkan, memuakkan, orang mangkel kalau dia pulang, menunjukkan ente ini akhlaknya tidak bagus. Walaupun ente belajar luar biasa, mungkin ustadznya satu, masya Allah belajar ini. Tapi apa? Di rumahnya cembur, ente belum belajar ente. Masya Allah, wajahnya itu menyeramkan, tidak menyenangkan. Padahal apa? Salah satu di antara sodakoh apa? Ibtasim. Disuruh kita senyum. Apa sih susahnya kita menarik bibir kita ini? Senyum sedikit, masya Allah. Orang langsung senang kalau nanti dilihat. Ketimbang itu serem. Kalau mau diajak ngomong sama orang, seolah-olah dia yang paling beragama, seolah dia ahli surga semuanya. Astagfirullahaladzim. Wallahi ikhwah, Rasulullah SAW bagaimana dijadikan oleh Allah sebagai Rasul, karena beliau adalah manusia yang menarik seluruhnya, tertarik. Bayangkan ketika di masyarakat jahiliyah nih, masyarakat bodohan sebelum diangkat jadi Rasul pun diberikan julukan yang Al-Amin. Masya Allah. Semua orang senang, semua orang bangga dengan berteman dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menyenangkan. Bayangkan kata pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini, masya Allah, dari usianya 10 tahun kemudian
berkhidmah, membantu Rasul. Enggak pernah ya Rasulullah SAW mengatakan enggak pernah mencela, enggak pernah, selalu menyenangkan wajahnya, selalu merindukan ya. Semua sahabat merindukan melihat wajah Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW, mas kalian, yang kita disuruh meneladaninya. Lalu kalau seandainya wajah kita masem, wajah kita menjengkelkan dan sebagainya, kita hanya mementingkan diri sini, hati-hati antum jadi dayus. Ya, jadi dayus ini orang yang tidak peduli dengan keluarganya. Pelan-pelan, bertahap, antum berdakwah itu tidak langsung diterima. Para rasul itu selalu penolaknya adalah dari keluarganya sendiri. Tapi apakah kemudian Nabi Nuh alaihissalam tidak mencari anaknya? Dicari anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bapaknya Azar, tukang pembuat patungnya Namrud. Apakah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak peduli ayahnya? Ayahnya kafir, mati dalam kekafiran. Tapi tetap Nabi Ibrahim alaihissalam tetap ya berdakwah, tetap memperlakukan kepada ayahnya dengan sebagai posisi sebagai seorang ayah. Ini contoh sudah para rasul. Nggak ada akhlak yang lebih baik dari mereka yang kita ajak teladani. Lalu kalau kita belajar, ya, kalau kita belajar kemudian punya sikap yang kaku, tidak bisa bergaul, tidak bisa ini, apa akhlaknya, apa bekas daripada ini? Apa bekasnya? Dan bagaimana kita? Ingat ikhwas sekalian, orang itu tidak ngelihat antum mau belajar kitab apa dari ustadz siapa? Enggak. Agama Islam itu tidak dikenal dari orang tuh belajar kitab apa dan dari siapa ustadznya, enggak dikenal dari situ. Tapi agama itu dilihat bagaimana ya perilaku orang per orang. Dari akhlaknya orang terpengaruh. Iya, betul. Orang terpengaruh. Dakwah bil hal itu iwaskan lebih kuat daripada dakwah bil lisan. Dengan sikap itu orang akan berubah iwas kalian. Makanya tidak usah antum cukup, dan itu kata Allah kepada para rasulnya, pada utusannya, wa ma alaina ilal balagul mubin. Tidaklah yang tugas kami kecuali menyampaikan apa yang. Adapun nanti semua itu akan melihat sikapnya. Oh, kayak gini ya. Orang yang beragama, orang yang berakhlak, orang yang kemudian menuntut ilmu, berilmu itu mempunyai sifat yang itu akhlak yang baik, kemudian dia bisa bergaul. Nah, itu yang kemudian iwaskan, insya Allah antum coba aja. Coba ya, antum kalau ngomongnya, "Nak, kamu belajar sana, Nak." Tapi antum sendiri tidak belajar, tidak ini, tidak sholat berjamaah. Insya Allah dengan sikap itu lebih banyak bisa memberikan pengaruh ketimbang dengan lisan. Kalau kita berikan contoh ya sekalian, anak kita akan otomatis. Kita langsung berhenti, misalnya waktu adzan kita berhenti dalam aktivitas kita. Anak kita akan berhenti dari mainnya. Ayo kita ini. Dan itu ya sebagai kepala rumah tangga, antum yang bertanggung jawab. Jangan seperti dayus. Dayus itu adalah membiarkan ya keluarganya melakukan perbuatan maksiat. Gara-gara antum yang kemudian sikapnya yaitu kaku, ego, yang tidak peduli dengan ini. Dan ini yang kata Rasulullah SAW. Ya. Hadis sahih ini dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, yatakarrabus zaman. Nanti di akhir zaman itu semakin dekat, pendek dia. Coba aja. Kita tidak terasa kan, sudah mau akhir tahun kita nih. Iya. Tahun 2020 sudah mau lewat sebentar lagi. Iya. Sebentar. Ini sekarang sudah Jumadil Ula. Kemarin Rabi, sekarang sudah tanggal 3 nih. Ya Rabi. Nah, tahun wayang kusul amal, kemudian berkurang amalan-amalan kita. Kita dari tadi mengagendakan mau kerja-kerja ini, tapi akhirnya apa? Kelelahan, tidur, akhirnya kebanyakan tidur. Kadang-kadang disibukkan dengan obrolan yang tidak manfaat. Kemudian yang ketiga ini kata Rasulullah, wayul qasyuh. Ya. Allah memberikan wabah asyuh.
syuh ini acuh tak acuh, ego, wabah, tidak peduli. Tak peduli. Jangankan mau urus tetangganya. Ya. Keluarganya sendiri tidak diurus. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf ini juga ya, ada beberapa hadis ya, memberikan gambar jangan seperti lilin katanya. Yaitu misbah lilin itu. Yudi'u haulahu, kita sama orang lain Masya Allah. Kita bantu gini. Tapi apa? Wayahruk nafsahu, menerangi sekitarnya. Lilin itu menerangi sekitarnya, tapi membakar dirinya. Membakar dirinya. Jangan seperti itu. Maka kita harus peduli dengan keluarga kita, karena keluarga kita lah yang diperintah oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga ya diri kalian dan jaga keluarga kalian daripada api neraka. Kalau antum kemudian kaku di rumah, ego, kemudian tidak memperhatikan orang tua antum, tidak punya tahapan-tahapan dalam ini, ya dalam apa mengajarinya, maka antum antum bertanggung jawab di kemudian hari, ditanya. Nah ini mas kalian, mudah-mudahan ya barakallahu fiik. Ya sebagai nasihat Rasulullah sendiri juga kan khairukum ahli. Ya betul. Orang yang baik itu adalah orang yang paling baik di keluarganya. Ya. Baru kepada orang lain kan gitu. Ya. Jangan sebaliknya kan gitu. Ya. Jadi setelah ngaji malah justru sama teman-temannya aja baik, tapi sama keluarganya malah enggak kan gitu. Iya kan juga disuruh kita apa namanya wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita disuruh bertakwa kepada Allah dan ditanya hubungan silaturahim kita ini, terutama hubungan dengan keluarga kita ini bagaimana? Ya, kadang-kadang antara menantu dengan mertua musuhan. Ya, ini yang masya Allah nih. Antum haruslah menjalin ini semua. Wallahi mas kalian. Ini penting ini. Ya. Jazakallah khair Ustaz penjelasannya, masya Allah. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudara Abdullah di Kuta. Ini kan banyak grup WA kan gitu Ustaz ya. Kadang mungkin anak sendiri grup WA-nya juga banyak kan. Nah, di salah satu WA nih misalkan ada seorang anggota grup yang memang kelihatannya memotivasi untuk berbuat baik kan gitu. Misalkan ini dicontohkan di sini dia memotivasi untuk sholat tahajud Ustaz. Yeah. Dan dilakukan di rata-rata ya memang otomatis kan pada orang terlelap di apa ya, kebanyakan manusia kan pasti terlelap lah di jam-jam tersebut gitu. Yeah. Apakah hal ini boleh Ustaz? Baik, barakallahu fiik ya ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan ya atau kebenaran ya, saling mengingatkan dengan sabar. Ini ikhwas sekalian itu diboleh-bolehkan saja. Cuma hati-hati ikhwas sekalian. Yang kita khawatir ada riya dan sum'ahnya. Ya, ada riya dan sum'ahnya ini ikhwas sekalian. Allahu a'lam, mana dengar cerita dari beberapa ya masyayikh itu Syekh Albani rahimahullah itu sering membangunkan murid-muridnya ya untuk sholat, untuk ini. Masya Allah Syekh Albani lebih dulu bangun dan sebagainya, itu sering membangunkan ya murid-muridnya untuk kemudian sholat berjamaah di masjid dan kemudian mengajarkan taklim. Itu biasa seperti itu ya, ini para masyayikh ini. Cuma ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, barangkali ya, nah ini yang kita harus khawatir, kita harus ya takutkan, yaitu kadang-kadang ada muncul ujub riya. Ini penyakit hati was kalian, yaitu ingin saya ini ya sholat yang lain, sholat ini, hati-hati, ini yang merusak amalan-amalan kita ya, amalan-amalan kita. Sekali-sekali bolehlah kita panggil aja kita ini, bolehlah sekali-sekali. Namun kok setiap saat ini untuk menunjukkan bahwa ini, hati-hati mas kalian. Ya, bukan justru amalan yang kita lakukan itu diterima, akan tapi bisa jadi juga kemudian akhirnya ditolak karena riya ini ya syirkul asghar, termasuk syirik yang kecil. Dia tidak beribadah kecuali dia umumkan dirinya, kemudian masya Allah dia ingin mendapatkan pujian dari ini, dan dia akan mendapatkan itu semua. Karena kata Rasulullah SAW ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan-amalan itu mesti harus diletakkan niat ini, niat amalan yang dikerjakan, dan niatnya yang dituju. Siapa yang dituju? Kalau dia niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, dia akan peroleh kan. Tapi kalau niatnya
ya karena yang lainnya dengan dunia yang ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan ya sanjungan dan sebagainya seperti ini. Nah ini mas kalian, ini hati-hati mas kalian. Ya akhirnya keikhlasan itu akan hilang. Sekali lagi, ikhlas itu lawannya adalah syirik. Dan termasuk di dalamnya syirik kecil adalah riya dan sum'ah. Riya ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang. Ya, dan ini yang yang kita khawatir. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya, yang lalai, ya celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya, kemudian yang dia ingin hanya dilihat orang lain. Nah ini hati-hati ini. Ini mas kalian. Maka ya perbaiki niat kita ini, sebaiknya sudahlah, itu rahasia kita bermunajat, rahasia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kemudian kita umumkan diri kita sudah sholat dan sebagainya. Sekali-sekali boleh. Sesekali boleh lah Ustaz ya. Tidak tapi kalau setiap saat nggak ada, nggak ada ini ya. Ya, barakallah. Mungkin. Demikian tadi, insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz yang terkumpul dari WA ke Bali Mengaji. Dan insyaallah ada beberapa pertanyaan Ustadz yang dari live ini dari Ai Zakaria. Yang tadi kan kita sempat menyinggung masalah pajak Ustadz ya. Jadi pajak itu kan memang istilahnya dari negara Ustadz ya. Dan kebanyakan tidak sesuai dengan agama kita kan Ustadz. Nah, sebagai seorang muslim dan juga sekaligus kita ini WNI Ustadz ya. Bagaimana sih kita menyikapi masalah pajak ini Ustadz? Apakah kita abaikan saja atau harus bagaimana Ustadz? Baik Ustadz, itu pertanyaannya. Barakallahu fi. Kalau itu merupakan aturan dari negara kita, dari pemerintah kita ya tentu kita harus taat kepada ini aturan-aturan pemerintah ini. Cuma kemudian kita ya memang lebih diutamakan, apalagi sekarang ada sebenarnya undang-undang zakat. Dan undang-undang zakat ini itu yang mestinya kita lakukan. Bagaimana ya kita sebagai seorang muslim mensyukuri nikmat Allah yang kemudian pemerintah menyediakan seperti itu, yang kemudian iwas kalian di situ nanti ada ya kalau itu lembaga amil zakatnya resmi diakui oleh pemerintah, maka zakat yang kita keluarkan itu sebagai pengurang daripada pajak. Ya, sebagai pajak. Cobalah kita kemudian berupaya untuk mengaudit diri kita dengan jujur barangkali. Ini kalau namanya zakat tidak bisa kita bohongi, dan itu yang kita utamakan. Ya, kalau pajak memang sebagian orang bisa menghindar. Dan itu boleh-boleh saja karena kita khawatir, semuanya kita takut ya dengan hal-hal yang barangkali, dan ini juga sebagian boleh ya apa istilahnya menghindar dari pajak ini ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu karena khawatir ya terperuntukannya itu, karena kita tak tahu siapa yang memonitor sekarang ya. Mudah-mudahan ini juga jadi ini ya, nah apa istilahnya jadi penggiat kita untuk justru mengangkat yang namanya zakat ya, karena ibadah ini ibadahnya hampir terlupakan. Nah itu kita mensyukuri pemerintah sudah menyediakan. Allahu a'lam bishawab. Baik, semoga menjawab dari apa yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Fauzi. Ada dua pertanyaan lagi Ustaz dari Halal Foodie dan Febastur tahu dari mana ini Ustaz? Yang jelas pertanyaannya nanya masalah hukum endorse nih, bahwa bagaimana jika yang di endorse itu artinya produknya tersebut sebenarnya tidak terlalu bagus, cuman karena profitnya dari produk yang di endorse itu besar, dia istilahnya ya memberikan review-review yang sifatnya jadi pura-pura gitu loh Ustaz. Nah, bagaimana ya Ustaz ya kita memberikan perbuatan seperti itu ini Ustaz? Benar apa enggak Ustaz seperti itu? Barakallahu fiik. Ini penting ya Mas kalian juga. Masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah ini. Jadi kita mengendorse ini ya, jangan sampai kita terjebak ya mengatakan ya produk itu menjadi paling ya mutu yang paling ini. Nah, ini yang kita khawatir nanti kita
ini bersumpah yang memberikan keterangan yang tidak benar ini. Terjerumus dalam masalah seperti itu ini ya. Ya. Nah, ini kita khawatir seperti itu. Kalau memang ya itu produk bermutu dan dia kualitasnya bagus, nggak apa-apalah kita ini. Ya. Dan memang sebaiknya kita harus ya jujur, insya Allah ya, berkah kejujuran itu. Ya, kalau itu produk itu kurang bagus, katakan kurang bagus, dan kita tidak ada salahnya ya kita untuk memberikan arahan. Makanya di sini teman-teman sekalian ya, perlu kita ini konsultasi dengan para ulama, diantaranya ya ada ya pengarahan terhadap bisnis-bisnis ya yang sekarang lagi berkembang macam-macam lah ini ya. Dan tidak hanya semata-mata ya hanya melihat kehalalan saja, akan tapi ketaiban. Nah, taib di sini juga nanti semua dari bahan yang digunakan, barangkali kalau itu makanan, ya kan. Begitu juga yang lain-lainnya lah, entah itu bangunan dan nah, itulah yang kemudian ya kalau memang dia layak untuk mendapatkan endorse kita ya, nah itu boleh-boleh saja. Akan tapi kalau seandainya ya ini kelas KW 3 kemudian kita katakan KW 1, nah ini yang ya, bahaya, antum bisa ya terjebak di dalam hal ini. KW 3 ya KW 3, dan memang mestinya memang kalau kita mau jual produk ya jual produk ada KW 1 harganya sekian, KW 2 harganya sekian, KW 3 harganya sekian. Ya kan, orang mampunya di mana dia beli. Ya kan, sepeda motor misalnya kan ada yang mau yang ini ya bagus lah ini ya. Dan kita jangan sampai terjebak di dalam hal-hal yang seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Dan ini juga terkait dengan masalah tadi muamalah Ustaz ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah di media sosial dan sebagainya. Salah satunya ini ada Ustaz pertanyaan berhubungan dengan AdSense di YouTube Ustaz ya. Apakah hal itu halal apa enggak ya? Ya, jadi ikhwas sekalian, kadang-kadang ya kita butuh AdSense maksudnya ini ya. AdSense. Saya juga kurang begitu paham Ustaz ya dengan pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan ini apakah kita keep saja untuk di selanjutnya jadi biar nanti lebih jelas lagi masalah ini, dan Barakallahu fiik. Ya kita tunda ya apa yang dimaksud. Kalau bisa nih kayak kemarin ada pertanyaan tentang bisnis juga Fiverr ya misalnya seperti itu. Nah, kalau bisa antum berikan apa itu ininya, terus kemudian ini penjelasannya karena tidak semua yang kita juga memahaminya sih posisinya dari pertanyaan tersebut. Memang kaidah asal ini, kita kalau berangkat dari kaidah fikih ya, al aslu fil asya ibahah. Jadi segala sesuatu di luar urusan ibadah itu kita mengatakan boleh dulu. Jadi boleh dulu. Sampai ada hal-hal yang menyebabkan dia haram, tidak boleh. Nah, apa yang menyebabkan haram itu? Nah, itu masalahnya, itu yang kita perlu. Jadi barangkali nanti kita pelajari pertanyaan ini pada ya untuk kita jawab pada pertemuan berikut. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair kepada Al-Ustadz Fauzi LCMPDI atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah terkumpul baik melalui WA maupun melalui live yang tadi sudah sama-sama kita perhatikan bersama. Dan kepada antum semua yang sahabat IG maupun fanpage Bali Mengaji yang setia dengan rubrik Anda Bertanya Ustadz Menjawab, semoga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah pertanyaan yang belum tadi disampaikan jawaban Ustadz, mohon insya Allah kami akan berusaha untuk mencari informasi yang lebih jelas lagi apa dari pertanyaan yang antum tadi sampaikan. Semoga semua yang ikut dalam kegiatan ini berkenan, dan insya Allah kita akan bertemu kembali dengan rubrik Anda Bertanya Ustadz Menjawab pada pertemuan berikutnya bersama Al-Ustadz Dr. Fauzi Basultanah LCMPDI Hafizahullah Ta'ala. Dan bagi kita semua, semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam acara tersebut.
dan insya Allah kita akan bersua kembali Ustaz ya. Insyaallah, Di insyaallah. sesi berikutnya. Doakan lah ya, mudah-mudahan sehat semuanya Ya, insyaallah. amin amin insyaallah. Demikianlah semuanya kepada fans apa ya istilahnya sahabat-sahabatku, sahabat Vali Mengaji yang setia. Insyaallah kita akan ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.